Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Amelia Sapitri, Sanevia Anggraini, dan Aprila, akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Di sini dijelaskan pada pasal 1, dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan atau kabupaten kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Standar kefarmasian adalah tolak ukur dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan tentang sediaan kefarmasian dengan dimaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknik kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pelayanan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analisis farmasi. Selanjutnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPOM adalah kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Pasal 2, Peraturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety. Next akan dilanjutkan oleh Sanevia. Baiklah, untuk pasal 3 yaitu standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Pelayanan informasi obat, kemudian konseling, dan seterusnya. Selanjutnya,
Pasal 4, penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, kemudian pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Ayat 3, pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggambarkan rangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan puskesmas. Selanjutnya, Pasal 5, untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi monitoring dan evaluasi. Pasal 6 ayat 1, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawabnya. Pasal 7, setiap apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pasal 8, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Pasal 9, ayat 1, pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, khusus terkait dengan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi, dilakukan juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat. Pasal 10, ayat 1, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala BPOM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dilaporkan secara berkala kepada Menteri. Pasal 2, laporan ayat 2, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 11, pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Aprila Dwi Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Pasal 12, pada saat peraturan menteri ini mulai memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 2. Pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi pengolahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan resep dan informasi obat. 3. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 4. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Menteri 3 tahun sejenak peraturan menteri ini diundangkan. Selanjutnya, pasal 13. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 906 sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 2014 tentang kestandaran pelayanan informasi di Puskesmas. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1170 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, Pasal 14. Peraturan diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatnya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aprilia dan Sanevia. Selanjutnya, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.